Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita akan membahas materi yang kedua ini tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bagaimana penjelasan yang akan kita bahas sesuai dengan kurikulum tahun ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui apa tujuan dari pembelajaran ini nanti adalah setelah kalian membahas materi ini, diharapkan kalian itu bisa menganalisa dengan baik ayat dan hadis tentang ujian dan cobaan dan menyajikan dengan berbagai macam media. Yang kedua, dapat mengamalkan sikap sabar, husnudzon dan optimis pada saat mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ini kita bisa mengikuti alur yang telah ditentukan dengan peta konsep seperti ini. Ini materi-materi yang akan kita bahas. Quran Surat Al-Baqarah 155 sampai 157, Ali Imran 186, serta hadis Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Maksudnya, ayo kita kupas satu persatu. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar, lam pendeknya sungguh, non ditasid ini artinya benar-benar, non di depan namanya kami, dan sungguh benar-benar kami akan menguji atau memberi cobaankum kepada kalian bisyai'in dengan sesuatu, minal khaufi dari rasa takut. Maksud dari syai' di sini, sesuatu di sini adalah hanya sedikit sekali Allah menguji atau memberi cobaan kepada manusia. Wal ju'i, dan dikasih oleh Allah ujian berupa rasa lapar. Wa naqsim minal amwali, dan dikurangi dari harta-hartanya. Maksudnya di sini kekurangan harta adalah dilenyapkan sebagian harta yang dimiliki. Ingat, di sini hanya syai', sedikit, tidak seluruh. Ya, lapar terus seumur hidup tidak mungkin. Takut terus seumur hidup tidak mungkin. Jadi hanya sedikit sekali Allah menguji kepada manusia. Wal anfusi, yaitu diuji dengan jiwa. Maksudnya adalah ditinggal mati oleh teman-teman, kerabat, dan kasih orang yang dikasihi. Wa thamaroti, dan buah-buahan. Berbicara tentang samarot di sini adalah maksudnya adalah kebun dan lahan pertanian tidak menghasilkan buah. Sehingga dengan adanya demikian pohon-pohon itu akan mengalami masa paceklik sehingga tidak dapat dinikmati oleh pemiliknya. Itu adalah hanya sebagian saja, kadangkala orang itu menanam tidak berbuah, itu wajar. Maka dari itu pasti Allah ini akan menguji hambanya dalam urutan seperti ini. Nah, karena ini merupakan ujian, barang siapa yang sabar atas ujian tersebut maka akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia tidak sabar maka akan disiksa oleh Allah. Maka dari itu ayat ini ditutup dengan wabasyiris shabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berlaku sabar. Menurut
seorang mufassir meriwayatkan bahwa makna dari khauf di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ju' di sini adalah lapar, yaitu saat manusia itu melakukan ibadah puasa Ramadan. Wanaksi minal amwal maksudnya adalah disuruh mengeluarkan zakat. Jadi satu ulama dengan yang lain itu berbeda pendapat, ya. Kemudian an-nafsu di sini adalah diberi rasa sakit, entah itu macamnya sakit, entah itu flu, sakit perut, kepala, gigi dan lain sebagainya. Ujian itu satu orang dengan yang lain bermacam-macam. Wasamaroti dan buah-buahan di sini maksudnya adalah anak-anak. Akan tetapi pendapat yang pendapat ini maksudnya pendapat ahli mufasir ini perlu dikaji ulang karena namanya pendapat tidak seluruhnya harus kita yakini. Berbicara tentang ujian, Allah juga mengatakan dalam Quran surat Muhammad ayat 31, Allah benar-benar memberitahukan pada manusia bahwa semua manusia pasti akan ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Melatih dan menguji mereka sebatas apakah mereka itu bisa bersabar. Walanabluwannakum dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian hatta na'lama sehingga kami mengetahui al-mujahidina siapa-siapa atau orang-orang yang beristihad minkum dari kalian wasobirina dan orang-orang yang bersabar. Biar tahu mana yang sabar dan mana yang tidak, mana yang serius, mana yang tidak. Berbicara tentang ujian, ujian itu dibagi menjadi dua. Ada ujian senang, ada kesengsaraan. Kira-kira kalian itu pengen diuji yang mana? Susah apa senang? Senang itu juga ujian, sengsara juga ujian. Tapi manusia nggak bisa milih. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun setiap manusia pasti pengennya diuji enak-enak. Jangan dikira bahwa diuji enak itu akan bahagia, enggak. Seperti banyak cerita, seperti contohnya adalah Raja Korun itu ditenggelamkan di bumi beserta harta dan keluarganya. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina orang-orang yang apabila asobatuhum menimpa kepada mereka musibah. Qalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi bagi Allah atau milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilahi kepada Allah, kepadanya raji'un. Kami orang-orang yang akan kembali. Jadi mereka menghibur dirinya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini manakala mereka tertimpa musibah. Dan mereka yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah. Oleh karena itu, kata-kata mereka setiap memperoleh musibah, innalillahi. Sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un dan sesungguhnya kami adalah kembalinya juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan ini menanamkan di dalam hati mereka suatu pengakuan yang mana menyatakan bahwa diri mereka adalah hamba-hamba Allah dan mereka pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Itu. Sedangkan Quran surat Al-Baqarah 157, ulaika mereka itu alaihim atas mereka sholawatun. Ini mereka mendapatkan keberkahan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sholawat itu adalah keberkahan yang sempurna mir rabbihim dari Tuhan mereka, wa rahmatun dan rahmat dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi musibah kemudian mereka itu memperoleh musibah dengan ditanggapi dengan sabar, maka akan memperoleh sholawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Imam Sa'id Ibnu Jubair yang dimaksud di sini adalah
aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala karena sabar tersebut. Berikutnya ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sebaik-baik dua jenis pahala di sisi Allah adalah perkataan Allah ini. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini adalah menurut Umar bin Khattab adalah sebaik-baik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kedua jenis pahala ini adalah berkah dan rahmat Allah. Oke, berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sempurna berkat dan rahmat Allah ini untuk orang yang bersabar. Terus muhtadun di sini adalah tambahan saja, merupakan bukan saja tambahan bagi orang yang memperoleh rahmat dan kasih sayang Allah ini, berkah dan rahmat ini dari Allah, ditambah orang-orang termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, banyak sekali hadis-hadis yang membahas tentang pahala mengenai membaca istirja saat memperoleh musibah, yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini. Panjang sekali, ya. Ini ceritanya intinya seperti ini. Yunus ibnu Muhammad itu telah menceritakan bahwasanya beliau dapat cerita itu berasal dari rentetan nama yang ada di slide ini. Baca sendiri. Yang mana isi cerita itu bahwa pada suatu hari Abu Salamah datang dari rumah Rasulullah SAW. Lalu Abu Salamah itu berkata kepada keluarganya, "Aku telah mendengarkan langsung dari Rasulullah suatu ucapan yang membuat hatiku gembira karenanya." Beliau mengatakan, tidak sekali-kali seorang mukmin tertimpa suatu musibah lalu ia mau mengucapkan atau membaca istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka orang yang mengatakan seperti itu lalu mengatakan, "Ya Allah, berikanlah daku pahala dari musibahmu ini, dan gantikanlah buatku yang lebih baik dari apa yang telah kau timpakan pada diriku." Melainkan diperlakukan kepada apa yang ditimpakan itu. Maka dari itu, Ummu Salamah, yaitu istri dari Abu Salamah, itu mendengarkan perkataan suaminya itu. Selanjutnya, beliau, Ummu Salamah itu menghafalkan doa yang dibacakan suaminya itu, dan ketika Abu Salamah itu meninggal dunia, maka istrinya yang bernama Ummu Salamah itu tadi susah, ya, dengan mengatakan istirja, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian mengucapkan pula, "Ya Allah, berikanlah daku pahala dalam musibahku ini, dan berikanlah daku ganti yang lebih baik dari dia." Kemudian aku berkata kepada diri sendiri, maksudnya adalah Ummu Salamah itu batin di dalam dirinya, dari mana aku mendapatkan suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dalam hatinya berkata seperti itu. Terkala masa iddahnya Ummu Salamah itu habis, Rasulullah meminta izin untuk menemui istrinya. Kemudian ketika itu Ummu Salamah sedang menyamak selembar kulit. Karena Rasulullah datang, kemudian Ummu Salamah itu tadi mencuci tangannya, yang mana talangan itu penuh dengan cairan garas, yaitu bahan penyamak. Kemudian Ummu Salamah itu tadi meletakkan sebuah bantal kulit yang berisi sabut untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah duduk di atas
serabut kelapa yang ditutup, yang dibuat bantal oleh Ummu Salamah itu. Ternyata Rasulullah tujuannya mendatangi Ummu Salamah itu melamar Ummu Salamah itu. Setelah Rasulullah selesai mengucapkan, aku berkata, wahai Rasulullah, aku tidak menyangka kalau engkau mempunyai hasrat kepada diriku, sedangkan diriku ini adalah seorang wanita yang sangat pencemburu. Maka aku merasa khawatir bila kelak kalau akan melihat dari diriku sesuatu hal yang menyebabkan Allah akan mengadabku karenanya. Aku juga seorang wanita yang sudah berumur, ya Rasulullah, serta mempunyai banyak tanggungan anak-anak. Rasulullah bersabda, adapun mengenai cemburu yang kamu sebutkan, mudah-mudahan Allah akan melapangkannya dari dirimu. Mengenai usia yang telah kamu sebutkan, sesungguhnya aku pun juga sama seperti dirimu, yaitu aku sudah usia lanjut. Mengenai anak-anakmu yang banyak itu, sesungguhnya anak-anak tanggunganmu itu nanti akan menjadi tanggunganku pula. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Maka aku, yaitu Ummu Salamah, memasrahkan dirinya kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengawininya. Nah, sesudah itu Ummu Salamah mengatakan Allah telah menggantikan Abu Salamah, yaitu suami yang cerita tentang saat diuji oleh Allah tadi dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un serta doa untuk diganti, ternyata dengan orang yang lebih baik dari dirinya ternyata ada, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah telah bersabda bahwasanya tidak sekali-kali apabila ada seorang laki-laki maupun perempuan Islam tertimpa suatu musibah, lalu ia mengingatkannya, sekaligus waktunya telah berlalu, berkata seperti itu. Abad mengatakan, sekalipun waktunya telah silam. Kemudian ingatannya itu menggerakkannya untuk membaca istirja, melainkan Allah memperbarui untuknya saat itu dan memberikan kepadanya pahala yang semisal dengan pahala ketika di hari ia tertimpa musibah. Jadi maksudnya menurut Imam Ahmad, hadis ini adalah apabila ada seorang muslim tertimpa musibah dan musibahnya itu telah berlalu, dengan ingatannya dia itu ingat lagi, sudah berlalu lama, kemudian mengingat lagi musibah yang menimpa dia, terus kemudian itu ikhlas, seraya dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala sama halnya bacaan istirja itu saat dia menerima musibah saat itu juga. Hadis yang ketiga ini menceritakan tentang Abu Sinan saat ditinggal mati putranya atau salah satu dari anaknya. Dia itu diingatkan oleh temannya yang bernama Abu Thalhah, yang mana Abu Thalhah itu mengingatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadisnya hadis qudsi, wahai malaikat maut, jika ada orang yang mempunyai musibah kemudian dia itu ikhlas, maka Allah mengatakan kepada malaikatnya, hei malaikatku, malaikat maut menjawab, dalam Gusti, ada apa? Engkau telah mencabut anaknya hambaku? Iya, karena sudah waktunya dia mati, ya Allah. Akhirnya malaikat itu ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dikatakan oleh seorang hambaku yang iman itu, yaitu Abu Sinan? Abu Sinan mengatakan, dia memujimu dan beristirja kepadamu, ya Allah. Allah berfirman kepada malaikatnya, oh gitu, berarti bangunkanlah, buatkanlah dia sebuah gedung di dalam surga,
dan namailah gedung itu dengan sebutan atau nama Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi intinya kalau ada orang yang mengalami suatu musibah kemudian dia itu beristirja, ya, maka akan diganti oleh Allah dengan sebuah gedung di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi. Hadis-hadis tersebut di atas menuntun umat manusia untuk bersikap sabar dan selalu mengucapkan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan mempelajari tentang Quran surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أزم الأمور لتبلون La, ingat, sungguh, pendek ini, non tasid benar-benar. Sungguh benar-benar. Kalian, tak sama wawu ini artinya kalian. Kalian akan diuji. Fi, di dalam amwalikum, harta-harta kalian. Wa anfusikum, dan jiwa kalian. Maksudnya adalah kalian semua manusia sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta kalian dan diri kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seorang mukmin itu harus diuji terhadap sesuatu dari hartanya atau dirinya atau anak atau istrinya. Seorang mukmin mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tingkat kadar keagamaannya. Apabila tingkat keagamaannya itu kuat, maka ujiannya itu lebih daripada yang lain. Wala tas'alunna, dan sungguh benar-benar kamu akan mendengarkan minalladzina, dari orang-orang yang utuh mereka diberi alkitab. Min, dari qablikum, sebelum kalian. Wa min, dan dari alladzina, orang-orang yang asyraku, mereka menyekutukan Allah. Mendengarkan apa? Dari orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah. Orang yang seharusnya diberi tuntunan agama oleh Allah bisa membawa diri, tidak akan menyakiti sesama orang lain, tapi hal itu jika terdengar dari mulut mereka yang mempunyai tuntunan agama bahwasanya saling menyakiti itu tidak dibolehkan, tapi masih saja dilakukan. Apabila terjadi seperti itu, bahkan dari orang yang tidak mempercayai atau menduakan Allah, gangguan-gangguan yang bisa menyakitkan hati itu kalian bisa menerima, biasa sabar, maka dengan adanya kesabaran mereka itu Allah akan membantu apa yang akan menjadi masalah pada diri kalian itu akan diganti oleh Allah sebagai jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi, sebagaimana asbabun nuzul dari ayat ini, bahwasanya suatu ketika Allah berfirman kepada kaum muslimin yang mana mereka itu setelah pulang perang Badar menuju ke Madinah,
hal ini tujuan Allah memberi informasi kepada kaum muslimin sebagai suatu untuk meringankan beban mereka dari tekanan-tekanan gangguan yang dialaminya, yaitu apa yang didengarkan dari murid ahlul kitab dan orang musyrik itu sangat menyakitkan hati mereka. Allah sekaligus dengan adanya kondisinya kaum muslimin saat itu seperti itu, gundah gulana, yang mendengarkan sesuatu yang sangat menyakitkan hati, Allah memerintahkan agar mereka memaafkan apa yang dikatakan mereka dan tetap bersabar. Karena Allah akan memberi jalan keluar dari semua hal yang dihadapi oleh mereka. Berbicara dengan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika mereka bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya yang demikian itu akan diurusi oleh Allah, patut diutamakan oleh Allah. Maka dari itu jangan sekali-kali merasa sabar itu nggak ada gunanya. Sabar itu dia menyakitkan, ya, atau menjadikan orang itu terhina, tersengsara, dan lain sebagainya. Jangan menganggap seperti itu, karena orang yang bersabar itu adalah menjadi kekasih Allah dan urusannya akan diutamakan oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Ibnu Imam Hatim. Beliau berasal dari jajaran nama-nama yang ada di slide ini, bahwasanya suatu ketika Nabi dan para sahabatnya itu selalu bersikap pemaaf terhadap orang-orang musyrik dan ahli kitab. Ini sebagai tuntunan, pedoman untuk kita bahwasanya Quran Surat Ali Imran ayat 186 ini benar-benar harus kita jalani dengan baik, agar kita kelak menjadi orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ditolong segala macam urusan kita, karena kita mau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita dan mau bersabar atas sesuatu yang menimpa atau kita alami. Imam Bukhari menafsirkan Quran Surat Ali Imran 186 dengan panjang lebar sebagaimana yang tertulis dalam slide ini, karena panjang lebar intinya itu menceritakan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengunjungi sahabatnya yang bernama Said Ibnu Ubadah. Sebelum perang Badar, Rasulullah mengajak sahabatnya yang bernama Usamah Ibnu Zaid dengan mengendarai himar, tentunya dengan memakai kain kafitah fadakiyah. Saat menuju rumah sahabatnya yang bernama Sa'id Ibnu Ubadah ini, Rasulullah melewati suatu majlis yang mana di dalamnya terdapat Abdullah Ibnu Ubay Ibnu Salul, yang mana sahabat ini belum masuk Islam. Ternyata di dalam majelis tersebut campuran orang-orang yang terdiri atas kaum muslim, kaum musyrik, dan ahlul kitab, yang mana Abdullah Ibnu Rawahah pun ada di situ. Di saat majelis tersebut tertutup oleh debu kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abdullah Ibnu Ubay di sini yang belum masuk Islam itu menutup hidungnya dengan kain selendangnya. Lalu berkata, "Janganlah engkau membuat kami berdebu, wahai Rasulullah." Rasulullah ditegur seperti itu dengan keras. Rasulullah nggak marah, langsung mengucapkan Assalamualaikum kepada semua yang ada di situ. Itu merupakan kebiasaan Rasulullah saat bertemu dengan sesama, pasti Rasulullah mengucapkan salam. Lalu berhenti dan turun dari kendaraan beliau, kemudian menyeru agar mereka yang ada di majelis semuanya adalah mau menyembah Allah dengan cara membacakan Quran Surat Ali Imran 186 tadi. Maka Abdullah Ibnu Ubay berkata, "Hai manusia," berkata kepada Nabi Muhammad tentunya,
Hai manusia, sesungguhnya aku tidak pandai mengucapkan apa yang kamu katakan itu. Jika hal itu benar, maka janganlah kamu ganggu kami dengan apa yang kamu katakan tadi dalam majelis kami ini. Sana kembali kamu ke kendaraanmu. Lalu nanti jika siapapun yang datang kepadamu, ceritakan hal itu kepada mereka. Kemudian Abdullah ibnu Rawahah berkata, tidak, jangan ya Rasulullah, jangan pergi wahai Rasulullah. Namun liputilah kami dengan debumu itu, karena di dalam majelis kami ini sungguh kami menyukai apa yang engkau sampaikan itu. Akhirnya kaum muslimin saling mencaci maki dengan kaum musyrik dan orang-orang Yahudi. Hingga hampir saja mereka itu saling baku hantam terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah melerai kepada mereka, berhenti, tenang, sahabatku, tenang, berhenti kalian. Sesudah itu Rasulullah mengendarai kembali kendaraannya untuk meneruskan perjalanannya sampai ke rumah sahabat yang bernama Sa'id ibnu Ubadah. Beliau masuk ke dalam rumah sahabatnya, yaitu Sa'id bin Ubadah tadi, sambil berkata, hai Sa'id, tidakkah engkau mendengar apa yang telah dikatakan oleh Abu Hubab tadi, yaitu Abdullah ibnu Ubay tadi. Dia telah mengatakan anu ini dan itu. Saat Ibnu Ubay, saat Ibnu Ubadah mengatakan atau menjawab kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pangapunten Rasulullah, maafkanlah dia, ampunilah dia demi Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Maafkanlah dia ya Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah menurunkan perkara yang hak kepadamu. Dan sesungguhnya semua penduduk kota ini juga telah berdamai, setuju untuk mengangkat dia, yaitu Ibnu Ubay, menjadi pimpinan mereka dan membelanya dengan penuh kefanatikan. Akan tetapi setelah Allah menolak hal tersebut dengan perkara hak yang telah dia turunkan kepadamu itu ya Rasulullah, maka dia merasa tersisihkan. Dia merasa tersisihkan oleh apa yang dari yang sesuatu benar yang kamu bawa itu ya Rasulullah. Maka apa yang telah engkau lihat itu ya Rasulullah merupakan ungkapan rasa tidak puasnya. Kemudian Rasulullah memaafkan tindakan Ibnu Ubay itu. Rasulullah dan para sahabatnya berarti dengan sikap memaafkan sahabat Ibnu Ubay tadi adalah karena memang Rasulullah itu bersikap pemaaf, memiliki sifat pemaaf terhadap gangguan dari kaum musyrik dan kaum ahli kitab. Seperti apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Rasulullah juga bersabar, menahan diri dari apa yang orang-orang musyrik dan ahli kitab itu katakan kepada beliau dan para sahabatnya. Yaitu sebagaimana terjemah dari Quran surat Ali Imran 186 ini ila akhirih atau sampai akhir. Dalam ayat lain Allah juga menegaskan sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka para kaum muslimin ini kembali menjadi orang kafir. Mereka dengki, mereka iri, sehingga mereka sendiri itu mengadu domba kepada orang mukmin supaya kembali ke agama selain Islam. Maka dari itu maafkanlah
dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Al-ayah, sampai akhir ayat ini. Berbicara tentang Nabi bersikap pemaaf, menurut pengertian yang beliau fahami dari perintah Allah ini, sehingga Allah memberikan izin kepada beliau untuk bertindak terhadap mereka ketika Rasulullah SAW melakukan perang Badar. Yang mana di dalam perang Badar itu Allah mematikan banyak para pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Abdullah ibnu Ubay, ibnu Salul, dan orang-orang musyrik yang tadinya menentang Rasulullah, mengusir Rasulullah, tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka semuanya mengikuti ajaran Rasulullah dengan cara masuk Islam, berbaiat kepada agama Islam. Jadi setiap orang yang menegakkan kebenaran dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan suatu kebajikan atau melarang terhadap perbuatan mungkar, pasti manusia-manusia yang pilihan ini, yaitu mau menjalankan kebenaran dan melarang seseorang berbuat mungkar, itu pasti ada gangguan dan rintangan. Pasti itu di mana saja. Dalam bentuk apapun, entah itu kecil ataupun besar, pasti rintangan dan gangguan itu pasti ada. Dan tiada jalan baginya kecuali hanya bersabar demi membela agama Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kita ingat bersama-sama bahwasanya dalam segala sesuatu untuk menegakkan kebaikan, pasti di situ ada gangguan dan rintangan. Jalan satu-satunya adalah kita harus bersabar. Oke, kita lanjut. Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang mana inti dari sabdanya adalah apabila seorang mukmin mengalami suatu kebahagiaan, maka kebahagiaan itu harus diiringi dengan bersyukur. Alhamdulillah. Apabila seorang muslim itu ditimpa suatu musibah atau permasalahan, maka Rasulullah menganjurkan untuk bersabar. Karena jika ada kesenangan lalu bersyukur, jika suatu musibah menimpa dirinya dia bersabar, maka adalah hal itu merupakan sebaik-baik perbuatan. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau dari bapaknya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qultu ya Rasulullah," ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ayun nas asyaddu bala?" Siapa ya Rasulullah di antara manusia itu yang paling menerima ujian yang paling berat? Qala al-anbiya tsumma al-amsalu fal amsal. Rasulullah menjawab dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, orang yang paling besar ujiannya di hadapan Allah itu adalah Nabi, kemudian semisalnya dan semisalnya. Fayubtala rajulu ala hasabil dinihi fa in kana dinuhu sulban astadda balauhu fa in kana fi dinihi riqatun ibtuliya ala hasabi dinihi, sampai selesai. Maksudnya adalah apabila ada seseorang yang agamanya itu kuat atau kokoh, maka kondisi ujian bagi seseorang yang agamanya kuat itu juga semakin berat. Namun apabila agamanya itu lemah, maka Allah dalam menguji
pada dirinya itu adalah sesuai dengan kapasitas keagamaannya, maaf. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan. Siapapun itu, maka dari itu jangan sekali-kali kita itu merasa benci pada keadaan ini, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya ini untuk menaikkan derajat seseorang, untuk menaikkan bentuk cinta Allah kepada dia. Maka dari itu janganlah kalian itu menunggu diuji dalam meningkatkan iman. Jadi ujian itu kan dibagi menjadi dua. Ada tadi ya disampaikan, ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang berupa cobaan. Maka dari itu apabila seseorang itu ingin memperoleh kasih sayang dari Allah, maka jangan menunggu diuji oleh Allah dengan suatu masalah. Maka dari itu sikapi dengan segala sesuatu yang dengan ikhlas, dengan ridho apa yang diberikan kepada kita semua, ya. Karena dengan adanya kita itu ridho, ikhlas, sabar, maka Allah akan menaikkan derajat kita yang lebih tinggi sebagai kekasih Allah yang senantiasa diperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat. Selain itu, di muka bumi dalam keadaan bersih dan dari dosa. Jadi dengan adanya musibah itu Allah mengurangi dosa-dosa yang ada pada diri manusia itu. Jadi banyak sekali fungsi dari apa toh hikmah dari ujian tersebut. Oke. Yang pertama, Allah akan meninggikan derajat seseorang itu, yang kedua menghapus dosa-dosanya. Untuk tugas hanya ada 2 tugas di sini. Yang pertama adalah soal uraian, yang kedua adalah tugas pengamatan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kalian, apa yang telah dialami, kesabaran apa yang telah diterapkan dalam kehidupannya, kemudian isi ditulis dalam kolom seperti ini, tanggapan dan tindakan, kemudian diletakkan atau dikirimkan di Google Classroom boleh, di YouTube ini juga boleh. Terima kasih, sekian. Semoga manfaat, barokah masalah fitini wa dunia wal akhirah. Dan jangan lupa tambah wawasan kalian dengan belajar dari berbagai macam sumber. Boleh di internet, boleh di buku-buku yang lain, buku di kitab, kemudian di media-media elektronik yang lainnya. Silahkan kalian memperluas wawasan kalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.